Halo semua, selamat datang di video YouTube Rafif dan selamat datang lagi di segmen Rad Learning. Kali ini saya akan coba bahas mengenai kurang lebih gini, kenapa sih kalau misalnya ada seseorang gitu ya, misalnya followersnya 1M gitu. Kemudian itu sebutlah misalnya namanya salah satu artis gitu ya, si A gitu misalnya. Si A ini adalah seorang artis dan followersnya 1M. Kemudian ada si B, dia misalnya adalah seorang edukator, edukator konten kreator, followersnya juga sama misalnya 1M, tapi seringkali kalau kita temukan itu memiliki perbedaan karakteristik di antara keduanya. Jadi kadang-kadang misalnya gini, kata orang-orang yang ada di 1M itu yang selebgram si A gitu ya, itu seringkali nggak tahu bahwa ada yang namanya si B. Ya contoh gampang misalnya, kenapa ada orang yang tahu misalnya eh, Raffi Ahmad gitu ya misalnya ya. Ada orang yang tahu bahwa Raffi Ahmad itu orangnya seperti apa, dia itu siapa. Tapi ada juga orang yang benar-benar nggak tahu Raffi Ahmad itu siapa. Karena misalnya dia selama ini ngefollownya bukan Raffi Ahmad, tapi dia ngefollow misalnya Deddy Corbuzier. Nah itu terjadi karena ini bukan berbicara algoritma, tapi ini ada yang namanya niche market. Di sini aku akan mencoba menjelaskan niche market sebagai konten kreator khususnya misalnya di Instagram gitu, itu tuh eh, seperti apa sih gitu. Dan sekaligus juga ini sebagai sebuah praktek dari eh, pembelajaran yang namanya ilmu marketing ataupun bisa juga di ilmu digital marketing ya. Nanti mudah-mudahan teman-teman bisa coba praktekin di baik di karirnya ataupun di tempat kerjanya itu seperti apa. Kita mulai aja yuk penjelasan mengenai niche market content creator ini. Ya, di video kali ini mau nyoba bahas niche market dan sekilas aja untuk teman-teman yang tertarik memperdalam dan mungkin ini bisa menjadi insight buat teman-teman yang khususnya kerja di sosial media spesialis atau menjadi seorang konten kreator bahwa ini tuh bisa berlaku untuk semua hal yang berkaitan dengan eh, pekerjaan pemasaran gitu. Kita mulai ya. Misalnya kita kan punya dua account tadi ya. Si A yang punya 1M followers gitu kan. Followers. Kemudian ada si B yang juga 1M followers. Kenapa sering kali kalau misalnya sebut aja misalnya si A ini adalah artis ya, si B ini adalah seorang edukator, ataupun misalnya aku ganti deh sama-sama artis juga. Misalnya sering kali followersnya yang ada di si A ini dia nggak pernah tahu bahwa ada artis yang namanya si B. Begitupun si B yang followersnya itu nggak pernah ada yang tahu kalau ternyata ada artis yang namanya A itu eksis. Itu karena memang sosial media saat ini itu mengkhususkan funnelingnya dan mengatur algoritmanya sedemikian rupa berdasarkan habit kita gitu. Makanya dari sini teman-teman harus tahu ketika teman-teman menjadi seorang konten kreator itu harus mulai menentukan spesifikasi konten kreator itu seperti apa ya. Nah dari sini teman-teman harus mulai paham spesifikasi yang akan diberikan oleh teman-teman sebagai konten kreator itu apa.
Biasanya beberapa hal klasik itu kan biasanya dimulai dari brandingnya ya. Branding ini personal, bisa company. Kemudian yang kedua adalah produk. Ini bisa macam-macam ya, bisa programnya atau memang berupa barang gitu ya, berupa produk fisik gitu, atau layanan apa yang diberikan. Dua poin ini aja dulu, ini kan juga perjalanan panjang. Dan ketika dari awal sudah menentukan brandingnya seperti apa, maka karakteristik yang mengikuti dari branding dan produk ini akan berbeda. Jadi misalnya sesuai dengan yang pertama ada yang namanya pain points ya. Ada beberapa orang yang mengikuti misalnya, ya contoh misalnya tadi ya Raffi Ahmad sama Deddy Kobuzer gitu. Ada orang-orang yang ingin memfollow Raffi Ahmad itu karena memang dia butuh hiburan gitu. Dia butuh hiburan, butuh gimana sih tahu kehidupan orang-orang kaya gitu. Makanya karena biasanya di sini pain pointsnya seseorang yang menonton kontennya Raffi Ahmad itu biasanya ya ini secara kelihatan secara demografinya seperti apa. Demografi itu kalau secara singkat sekilas sih adalah profil ya. Profil misalnya rata-rata yang nonton adalah misalnya emak-emak gitu ya atau ibu-ibu gitu kan. Ibu-ibu yang memang banyak bermain misalnya buka IG gitu ya, buka IG dan suka gosip misalnya. Ini hanya contoh aja ya, bukan jadi ngejudgment, tapi ini adalah sebuah data gitu bahwa kan definisi buka IG yang suka gosip ini kan macam-macam ya kondisinya seperti apa ya, tapi kurang lebih gambarnya seperti itu. Terus yang kedua ada yang namanya secara misalnya gini, secara income ya. Mereka-mereka yang follow Raffi Ahmad itu biasanya mayoritas ya itu masing-masing biasanya ada masing-masing ada kuehnya gitu. Ada kue yang besar gitu ya, ada yang kue yang besar. Kalau misalnya kita gambarin lingkaran gitu kan. Nah, ada kue yang besarnya dan ada kue yang kecilnya. Agak nyengsol ya. Gitulah. Nah, kurang lebih demikian. Nah, kue yang besar inilah followers mayoritas biasanya. Ya, 80%. Dimana estimasi pendapatan mereka biasanya kalau kita hitung gitu ya, itu berkisar gitu ya, berkisar mereka tuh biasanya mendapatkan pendapatan per bulannya itu sekitar 1 juta. Ini contoh aja ya teman-teman ya, sampai 10 juta gitu. Dan ini yang 20%-nya adalah orang-orang yang udah super kaya ya, di atas misalnya 50 juta deh gitu. Di atas 50 juta. Jadi mereka yang follow Raffi Ahmad itu tadi, kalau yang ini tuh udah posisinya kebutuhannya bukan sekedar pengen hiburan, tapi sudah mulai pengen yang namanya aktualisasi diri atau memang biar diterima, agar diterima di komunitas yang high level gitu. Komunitas high level. Sedangkan yang ada di sini adalah orang-orang yang memang
butuh entertain, melihat kehidupan orang lain. Jadi bisa kebayang ya, dari sini aja apa namanya, kehidupan orang terkenal deh. Dari sini aja kita bisa dapat bayangan bahwa sebenarnya kalau teman-teman memulai menjadi seorang content creator itu pasti ada pengikutnya yang khusus dan punya karakter yang kemiripannya cukup mirip dengan teman-teman gitu. Kalau yang kebutuhannya pengen belajar, rasanya agak tidak mungkin kalau misalnya dia hanya ngefollow streamer game gitu ya. Dia pasti mungkin follow akun-akun yang orang-orang yang misalnya dapat beasiswa dengan dengan trik tips and tricksnya gitu kan, atau misalnya ngefollow akun-akun yang menyediakan bootcamp dan sebagainya. Nah dari situ aja sebenarnya artinya jangan khawatir kalau ternyata konten kita itu apa ya istilahnya, kalau dulu ada istilahnya marketnya direbut gitu ya sama orang lain. Saya rasa nggak, setiap dalam kehidupan kita itu pasti ada benang merahnya dan pasti ada apa namanya, arsirannya ya, arsiran di antara keduanya gitu. Atau apa ya istilahnya, ada sweet spotnya lah di antara keduanya gitu. Nah ini sweet spot ini nanti mungkin akan dibahas di video selanjutnya. Ini hanya sekedar insight saja gitu, bahwa sebenarnya pada setiap akun content creator kita itu memiliki niche marketnya masing-masing. Gitu aja dulu teman-teman video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.